Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wa ridwan. Wa mala'ulan padha ngebaki sapa para malaikat ing nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab nadarane halim, khilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane halim, khilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim yang guyu. Resepsionis sing tugasnya guyu to. Ribet kan guyu tugas no. Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu di guyu, ora wong mretel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmune ya mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak muda sekarang mbek bojone, kok guyune pindah nang tugas. Mane kula nate numpak pesawat ya kanca kula cah Jogja ta. Bocah suwi. Kamu gading kan ramah-ramah. Mbak sama nanti bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung berkot. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai kita asli ini apa? Senyum itu. Nggak pernah deh, para Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini Satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan ono, mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Jadi sepeda jejer-jejer dijajali sekunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran Satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Lah dadi era modern ribet senyum yo tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok merengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa iki. Mengenai pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet zaman akhir itu ono apa? Lah repot meneh mulang yo tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Karena memang maksud tadi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya enak itu tujuannya mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Barang mulai rambutnya menengkut. Terus dia kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopoy. Senyum. Warwan orang mulai itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia lagi sobat. Tapi ya sebenarnya suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala'uhu lan padha ngebeki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekasane Allah Subhanahu wa taala. Saute dibedel dipenuhi dengan hikmah wa a'adu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi lamakan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang ya boleh dibuang ini hadzus syaitan. Faqo mamang kejumenang ngadeg sapa Al-Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumenang sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibur Rahman he wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan dengan Rasulullah ngeten, ya Habibur Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mak jika kelan sira mlal khairi saking keapian. La arep tak dene ngerti sira kodroman hilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalano ing atas wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah, bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastat talan bakal tambah sira apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron disaminu. Bahjah bahid manane ge sinar wa nuron ge nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau balik materi pokoknya ciri utama orang soleh itu gampang senang. Mereka merengut itu paling gak bukti rapati ridho sampai kodok koda. Pokoknya ciri utama orang soleh wadat tafaruhau wasurura wabah jatau wanur.
Ya Muhammad absyir seneng sira. Fakon musirat mongko teman-teman den gelar silka inati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan to sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia yang darah Islam cara-cara di Korea Utara. Napa? Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang ini pengiran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan Islam. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Mung ditulis Barok. Paham itu. Terus itu pengiran Samdun. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem syariah, syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya bati tapi bisa berhenti. Ya bati tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank amalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Ini saya pernah ketemu direktur bank amalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najim Nyisil terus. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap berhenti karena dari awal dia ngambil tadi 10 juta. Tapi enggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena enggak bisa naik lagi, ya, nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap happy. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan inamal BO misal riba. Kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Ya nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti backnya dibatalkan, Dibatalkan. Kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang provokasi, rano bedanya tadi bisa berhenti, Bisa berhenti. Aku ngamati lah, jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung Ada gelembung, jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 100 juta, tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan belum sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank muamalat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur lunas itu. Jadi atafam mutu apa, itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa, berhenti dan memang jual beli ya tadi apa, banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli, terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu boleh jadi 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut induk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa ya? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa?